Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, MGP Gacor. Gimana kabar kalian? Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bikin kita semua geleng-geleng kepala, tapi juga sedikit kasihan. Kita akan bicara tentang salah satu pembalap yang sepertinya lagi akrab banget sama yang namanya nasib buruk di MotoGP 2025 ini. Siapa lagi kalau bukan juara dunia 2020 kita, Joan Mir dari tim Repsol Honda. Yap, kalian gak salah dengar, Joan Mir, pembalap yang kita tahu punya talenta luar biasa, tapi di musim 2025 ini rasanya kok ya ujiannya berat banget ya. Setelah GP Jerman kemarin, Mir bahkan sampai meratapi nasib buruknya yang dia bilang berulang kali terjadi. Wah, kira-kira separah apa sih nasib Joan Mir? Yuk kita bedah satu persatu. GP Jerman, kecelakaan yang sulit diterima. Mari kita mulai dari yang paling baru, yaitu Grand Prix Jerman Sachsenring. Balapan ini sendiri sudah cukup gila ya Gacor Mania. Bayangkan, dari 18 pembalap yang start, cuma 10 yang berhasil finish. Ini adalah pertama kalinya terjadi sejak GP Australia 2011. Artinya, kondisi trek memang sangat menantang. Banyak insiden dan butuh keberuntungan ekstra untuk bisa finish apalagi dapat poin. Nah, di tengah kekacauan itu, Joan Mir sebenarnya lagi tampil cukup baik. Dia ada di posisi ke-9 di awal lap ke-22 dari 30 lap. Artinya, dia sedang dalam jalur untuk mendapatkan poin yang sangat berharga bagi Honda dan dirinya sendiri. Tapi ya, itu tadi, nasib buruk sepertinya memang lagi nempel banget sama Joan Mir. Tiba-tiba dari belakang pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura mengalami kecelakaan dan bikin Mir apes. Motor Ogura yang melaju kencang itu menghantam Mir. Bayangkan, lagi balapan dengan baik, sudah di posisi poin, malah ditabrak motor pembalap lain yang jatuh. Insiden ini langsung diselidiki oleh pengawas balapan FIM. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan tidak ada tindakan lebih lanjut dan Ogura pun lolos dari penalti. Mir sendiri syukurlah berhasil selamat dari kecelakaan itu tanpa cedera serius. Tapi kalian bisa bayangkan dong betapa frustasinya dia sampai-sampai dia nggak bisa melakukan tugas media apapun di Minggu sore setelah balapan. Ini menunjukkan betapa terpukulnya dia dengan kejadian tersebut. Dan ini dia yang bikin kita makin prihatin. Honda kemudian mengkonfirmasi kondisi Joan Mir dan mereka merilis pernyataan dari Joan Mir sendiri. Dengarkan baik-baik Gacor Mania, apa kata Joan Mir. Sejujurnya saya tidak tahu harus berkata apa, katanya dalam pernyataan tim. Kami menjalani balapan yang bagus, melaju dalam batas kondisi sulit yang kami alami di sana. Saya melakukan balapan saya, bertarung dengan bersih dan berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus. Saya mendekati Binder dan bisa melihat Miller mundur. Lalu saya ditabrak pengendara lain lagi. Sulit sekali menerima kejadian seperti ini. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Ditabrak pengendara lain lagi. Kata-kata ini yang paling menusuk Gacor Mania. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa insiden di Jerman ini hanyalah puncak gunung es dari rentetan nasib sial yang dialami Joan Mir di musim ini. Mari kita mundur sedikit ke balapan-balapan sebelumnya. Ingat Grand Prix Belanda pada akhir Juni? Mir tidak bisa menghindari tabrakan dengan Gresini Ducati milik Fermin Aldeguer. Setelah Aldeguer mengalami kecelakaan di depannya, Mir lagi-lagi jadi korban. Belum cukup sampai di situ, di sprint Grand Prix Aragon, Mir juga harus tersingkir setelah kontak dengan Jack Miller dari Pramac. Dan kalau kita ingat lagi ke Grand Prix Prancis, dia juga terjebak dalam kekacauan di tikungan pertama. Ini bukan cuma 1 atau 2 kali Gacor Mania.
Ini adalah pola yang berulang. Kalau kita hitung sejauh musim 2025 ini berjalan, Joan Mir sudah gagal menyelesaikan 7 dari 11 balapan Grand Prix. 7 dari 11. Itu angka yang sangat tinggi dan tentu saja sangat merugikan seorang pembalap sekelas Joan Mir. Saat ini dia berada di posisi ke-19 klasmen dengan hanya 32 poin. Dan yang lebih ironis lagi, rekan setimnya Luca Marini yang baru saja kembali setelah mengalami kecelakaan saat uji coba Suzuka 8 jam di akhir Mei, justru bisa finish di posisi ke-6 di Grand Prix Jerman. Ini menunjukkan bahwa meskipun Honda masih berjuang, ada potensi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi Mir sepertinya selalu dihadapkan pada rintangan yang tak terduga. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Joan Mir? Apakah ini murni nasib buruk atau ada faktor lain? Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan Mir sepenuhnya. Dia sudah berusaha keras, dia sudah balapan dengan bersih, dan dia sudah dalam jalur yang benar. Tapi ketika insiden dari pembalap lain terus-menerus menimpanya, itu memang sangat sulit untuk diterima. Ini adalah tantangan mental yang sangat besar bagi seorang pembalap. Bayangkan, kamu sudah berlatih keras, mempersiapkan diri, tapi kemudian hasilnya hancur bukan karena kesalahanmu sendiri, melainkan karena insiden yang tidak bisa kamu hindari. Ini bisa sangat menguras mental dan kepercayaan diri. Sebagai MGP Gacor, kita tentu berharap Joan Mir bisa segera keluar dari rentetan nasib buruk ini. Kita tahu dia punya kecepatan, dia punya skill, dan dia adalah seorang juara. Yang dia butuhkan sekarang adalah sedikit keberuntungan dan mungkin juga dukungan penuh dari tim Honda untuk bisa mengatasi situasi ini. Kita berharap Honda bisa terus mengembangkan motornya agar lebih kompetitif dan Mir bisa mendapatkan motor yang stabil sehingga dia bisa fokus sepenuhnya pada balapan tanpa harus khawatir dengan insiden-insiden yang tidak terduga. Nah, Gacor Mania, menurut kalian apa yang harus dilakukan Joan Mir dan Honda untuk memutus rantai nasib buruk ini? Apakah ini hanya fase yang akan segera berlalu ataukah ada masalah yang lebih dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting kalau belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari MGP Gacor. Terima kasih sudah menonton sampai habis Gacor Mania. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam gaspol. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.